Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai sahabat waktu. Pandemi COVID-19 tidak bisa dipungkiri memberi dampak negatif bagi nyaris seluruh sektor yang ada. Meski begitu, beberapa proyek strategis nasional atau PSN berhasil dirampungkan selama masa pandemi ini. Sepanjang 2020 ini, pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mampu menyelesaikan sekitar 11 PSN dari total target yang tertuang dalam Perpres nomor 109 tahun 2020. Apa saja deretan mega proyek yang rampung selama masa pandemi itu? Yuk simak videonya. Yang pertama, Jalan Tol Pandaan Malang. Tol Pandaan Malang memiliki panjang ruas jalan hingga 38,48 km dengan nilai investasi 5,97 triliun. Tol ini terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi pertama Pandaan Purwodadi sepanjang 15,475 km, seksi 2 Purwodadi Lawang sepanjang 8,50 km, seksi 3 Lawang Singosari sepanjang 7,1 km, seksi keempat Singosari Pakis sepanjang 4,75 km, dan seksi 5 Pakis Malang sepanjang 3,113 km. Seluruh seksi dari tol ini kini sudah beroperasi sepenuhnya. Tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Jasa Marga Pandaan Malang ini termasuk dalam jaringan Trans Jawa. Tol ini sebelumnya ramai diperbincangkan karena pada salah satu seksinya, seksi kelima, yang dikerjakan terdapat situs bersejarah yakni Situs Sekaran. Situs Sekaran diyakini sebagai bangunan suci yang menghadap Gunung Semeru pada masanya. Situs Sekaran disebut sebagai bangunan megah seperti candi. Sebelum akhirnya runtuh karena adanya perkampungan di sekitar lokasi situs, upaya penyelamatan ini tengah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Temuan situs Sekaran ini juga dikatakan sebagai penemuan besar di tahun 2019. Keberadaannya juga menjadi bahan literasi baru kejayaan masa lampau. Pasca ekskavasi, pengelolaan situs akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Yang kedua, Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai atau Tol Permai. Tol sepanjang 131,5 km ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 25 September 2020 lalu. Jalan bebas hambatan yang diresmikan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera atau JJTS dengan total 2.769 km. Tol Permai terdiri dari 6 seksi, yaitu seksi 1 Pekanbaru Minas 9,5 km, seksi 2 Minas Kandi Selatan 24,1 km, seksi 3 Kandi Selatan Kandis Utara 16,9 km, seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan 26,5 km, seksi 5 Duri Selatan Duri Utara 29,54 km, seksi ke-6 Duri Utara hingga Dumai 25,5 km. Tol ini juga akan dilengkapi dengan 10 tempat istirahat dan pelayanan tip, 5 tip ke arah kota Pekanbaru dan 5 tip lainnya ke arah kota Dumai. Tip ini terbagi menjadi 2 tipe, yakni tipe A yang terletak di seksi 2 Minas Kandi Selatan kilometer 14,5 dan seksi 3 Kandi Selatan Kandis Utara kilometer 45. Sedangkan tip tipe B terletak di seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan kilometer ke-64, seksi 5 Duri Selatan Duri Utara kilometer 82 dan seksi 6 Duri Utara Dumai kilometer 13. Adapun nilai investasi untuk pembangunan proyek ini mencapai 16,21 triliun. Yang ketiga ialah Bandar Udara Baru Yogyakarta Kulon Progo. Yogyakarta International Airport atau YIA diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 28 Agustus 2020. Pengerjaan proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar 6,98 triliun ini terbilang singkat. Menurut Jokowi, kecepatan proses pembangunan bandara ini hanya membutuhkan waktu 20 bulan.
Padahal luas terminal bandara ini 14 kali lebih besar dibandingkan Bandara Adi Sucipto dengan total luas sekitar 219.000 meter persegi. Bandara ini disebut-sebut mampu menampung hingga 20 juta orang. Yang keempat ialah Light Rail Transit atau LRT Provinsi Sumatera Selatan Metro Palembang. Proyek dengan nilai investasi 12,5 triliun ini sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2018 lalu. Bahkan sempat dipakai untuk menunjang mobilitas penonton dan atlet pada Pesta Olahraga Asia Asian Games 2018. Setelah 2 tahun beroperasi, tercatat 5,1 juta penumpang telah diangkut oleh moda transportasi massal tersebut. Sejak awal beroperasi, LRT ini mampu mengangkut 3.000 penumpang per hari. Jumlah penumpang terus naik menjadi 8.000 hingga 10.000 penumpang setiap hari. Saat akhir pekan bahkan bisa mencapai 10 hingga 12.000 orang per hari. Namun, jumlah penumpang mulai turun sejak pandemi corona merebak. PT KAI Persero Drive 3 Palembang mengungkapkan bahwa LRT ini pernah hanya mengangkut 400 penumpang per hari gara-gara pandemi. Yang kelima ialah kawasan industri Ketapang. Kawasan industri bernilai investasi 6 triliun ini masuk dalam usulan pemerintah untuk pembangunan 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Pembangunan kawasan industri ini disebut-sebut sebagai komitmen untuk melanjutkan cita-cita nawacita terkait industri prioritas di luar Jawa. Kawasan satu ini difokuskan untuk pengembangan industri alumina. Luas lahan kawasan ini mencapai sekitar 1.000 hektar. Yang keenam ialah kawasan industri Konawe. Kawasan dengan nilai investasi 67,5 triliun ini juga termasuk dalam usulan pemerintah untuk pembangunan 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kawasan satu ini fokuskan untuk pengembangan industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel. Luas lahan kawasan ini mencapai 5.500 hektar. Yang ketujuh ialah kawasan industri Wilmar Serang. Kawasan bernilai investasi 7 triliun ini merupakan kawasan terpadu milik Wilmar Group. Kawasan ini dibangun di atas tanah seluas 1.748 hektar di Desa Terate, Kecamatan Keramatan Watu, Kabupaten Serang, Banten. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang dipilih menjadi Palm Oil Industrial Zone atau POIZ, atau kawasan industri hiliris kelapa sawit. Salah satu pabrik yang sudah berproduksi di kawasan industri ini adalah PT Multimas Nabati Asahan. Perusahaan ini merupakan perusahaan pabrik kemasan minyak goreng dengan merek Fortune dan Sania. Yang kedelapan ialah sistem penyediaan air minum atau SPAM Kota Bandar Lampung. SPAM dengan nilai investasi 1,1 triliun ini baru diresmikan pada tanggal 27 November 2020 lalu. Proyek ini dibangun selama 2 tahun dan menjadi PSN pertama yang dibangun tanpa hambatan sehingga bisa dilaksanakan COD atau operasi komersial tepat waktu. Pembangunan SPAM Bandar Lampung ini dilaksanakan menggunakan skema KPBU antara pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengamanatkan PDAMY Rilau sebagai penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK dengan PT Adia Tirta Lampung selaku badan usaha yang merupakan konsorsium dari PT Bangunan Cipta Kontraktor dan PT Bangun Cipta Carana. Dengan pemanfaatan air baku dari Sungai Wais Kampung sebesar 825 liter per detik, IPA SPAM Bandar Lampung mampu mengolah air baku menjadi air dengan kualitas air minum berkapasitas 750 liter per detik. Kapasitas banyak itu disebut bisa memberikan manfaat bagi 60.000 sambung rumah tangga atau 300.000 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung di 8 kecamatan.
Sebanyak 8 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Wai Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi, serta Kecamatan Kedamaian. Yang kesembilan ialah Jalan Tol Krian Lagundi Bunder Manyar. Tol Krian Lagundi Bunder Manyar atau KLBM di Jawa Timur sudah beroperasi dan bisa dijajal 28 November lalu. Jalan bebas hambatan ini memiliki panjang hingga 38,3 km dan terdiri dari 3 seksi. Jalan tol dengan nilai investasi 12,22 triliun ini mampu menghemat waktu tempuh. Sebelumnya penggunaan jalan tol dari arah Mojokerto menuju Gresik harus memutar tol Trans Jawa melewati Surabaya dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Maka dengan adanya jalan tol KLBM mampu mengurangi jarak tempuh menjadi 35 menit. Yang ke-10 ialah Bendungan Tukul. Bendungan dengan nilai investasi 673,9 miliar ini dibangun untuk meningkatkan volume tampungan air di Indonesia serta ketahanan air dan pangan nasional. Bendungan Tukul berlokasi di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Mulai dikerjakan pada 2013 dan mulai dilaksanakan pengisian pada awal Oktober. Bendungan ini ditargetkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan melalui penyediaan air bersih karena memiliki daya tampung 56,77 meter kubik dan diproyeksikan bisa mensuplai air baku 300 liter per detik. Selain itu, keberadaannya juga mampu mengaliri irigasi seluas 600 hektar, sementara untuk tinggi bangunan bendungan mencapai 70 meter. Yang terakhir ialah Bendungan Tapin. Bendungan dengan nilai investasi 896,9 miliar ini berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Secara khusus, pembangunan bendungan ini ditujukan untuk meningkatkan kemajuan pengembangan pertanian di Kalimantan Selatan, khususnya kesejahteraan petani. Bukan tanpa alasan, bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 56,77 meter kubik dengan layanan irigasi yang di Kabupaten Tapin sebesar 5,472 hektar. Bahkan sahabat, di tahun 2022 masih banyak proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah Presiden Jokowi. Yuk sahabat waktu, semoga berbagai mega proyek di tahun 2022 dapat tuntas terlaksana. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.